Tapi kenapa pula harga kelapa tua satu butir nih sampai 40.000 beda? Kalau tentang kelapa tua harganya mahal nih, karena dia orang nih banyak yang ekspor ke Cina, Ce. Cina nih nak apa kelapa tua banyak-banyak? Di Cina nih dia lagi memproduksi coconut milk, Ce. Mak dah pakai coconut milk pula. Sedap, lemak tu. Jadi barista atau dia orang nih nak minum kopi tu pakai coconut milk atau susu kelapa. Kalau negara Filipina nih beda, banyak tak orang miskinnya? Sama tak macam dekat Indonesia nih? Kalau persenan dia masih tinggi Indonesia, Ce. Dia 50,56%. Dia sekitar 50 juta jiwa. Kalau untuk persenannya tu, Ce, masih tetap tinggi Indonesia. Dia cuma 50,6%. Kalau 50% tu berarti berapa jiwa beda? Itu sekitar 58,59 juta jiwa lah, Ce. Masih juta-juta juga. Tapi tetap Indonesia 172 juta jiwa. Yang miskin tuh? Tidak yang pura-pura miskin. Jadi penduduk Indonesia ini termiskin terbanyak se-Asia menurut Bank Dunia kan beda? Iya, Bank Dunia tuh udah nyatakan Indonesia ini 60,3% penduduk miskinnya. Abis negara Cina tuh tak banyak yang miskin beda? Banyak juga, tapi cuma 11,9%, C. Sekitar 166,6 juta jiwa lah. Ratusan juta juga yang miskin di Cina tuh beda? Di Indonesia 172 juta jiwa. Belum lagi yang PHK tuh. 7,28 juta jiwa, C, yang di PHK. Kalau negara Malaysia tuh warganya berapa banyak yang miskin beda? Dia tak sampai juta, C. Cuma 482 ribu tak salah aku, C. Berapa persen tuh kata Bank Dunia beda? Cuma 1,3%, C. Jauh dari Indonesia sama Cina. Buat warga Malaysia yang menonton video ini, tahniah buat korang semua. Kami warga Indonesia nak meminta izin untuk bekerja dekat Malaysia secara legal dan resmi. Boleh ke tidak? Coba komen dekat bawah. Habis kau tak nak kerja dekat Singapura, C? Syarat kerja dekat Singapura nih sangat susah beda. Apalagi biaya hidup dia tinggi. Tapi nanti kau minta izin ke warga Malaysia nak minta kerja, netizen Fufafa komen pula pindah aja kau nanti ke Malaysia. Lah di Indonesia kan tak ada lapangan pekerjaan beda. Lah di Indonesia kan tak ada lapangan pekerjaan beda. Ngapa pula Fufafa tu nak usir-usir aku? Sekalian lah kalau gitu ongkosin aku supaya aku nih bisa kerja di luar negeri. PHK stasiun TV nih beda dah sampai ratusan ribuan orang. Kalau sampai TV nih dah banyak PHK beda, berarti dah jobless Indonesia nih. Kalau digabung pun, C, dari seluruh Indonesia yang PHK macam di pabrik lah, perusahaan-perusahaan biasa, swasta, negeri segala macam tuh, itu sampai 7,28 juta orang, C. Tapi kenapa pula harga kelapa tua satu butir nih sampai 40.000 beda? Kalau tentang kelapa tua harganya mahal nih, karena dia orang nih banyak yang ekspor ke Cina, C. Cina nih nak apa kelapa tua banyak-banyak? Di Cina nih dia lagi memproduksi coconut milk, C. Mak dah pakai coconut milk pula. Sedap, lemak tu. Jadi barista atau dia orang nih nak minum kopi tu pakai coconut milk atau susu kelapa. Kalau negara Filipina nih beda, banyak tak orang miskinnya? Sama tak macam dekat Indonesia nih? Kalau persenan dia masih tinggi Indonesia, C. Dia 50,56%. Dia sekitar 50 juta jiwa. Kalau untuk persenannya tuh, C, masih tetap tinggi Indonesia. Dia cuma 50,6%. Kalau 50% tuh berarti berapa jiwa beda? Itu sekitar 58,59 juta jiwa lah, C. Masih juta-juta juga. Tapi tetap Indonesia 172 juta jiwa. Yang miskin tuh? Tidak yang pura-pura miskin. Oh jadi pura-pura lah nih? Ini betul-betul, C. Ini kata Bank Dunia. Tapi tadi kata engkau pura-pura. Kalau Vietnam nih kan dah banyak ambil investasi gila-gilaan beda. Warga miskin dia berapa pula? Masih juta-juta juga. 18,38 juta jiwa. Oh sikit. Itu baru separuhnya Jawa Tengah tuh. Lebih sedikit Malaysia lah. Cuma 482 ribu. 482 ribu. Udah macam jumlah penduduk Tanjung Pinang dengan Bintan kalau digabungkan. Tapi nih, C, Laos nih, C, lebih tinggi. Laos nih Kamboja bukan beda? Bukanlah, C. Laos ya Laos. Kamboja. Kalau Temulawak berapa beda? Mana ada negara temulawak? Lah negara Laos ada. Masa negara Temulawak tak ada? Kau pikir ini bumbu dapur. Ini negara. Langkok-langkok ada tak? Serang kau lah, C. Ini aku nak sebut nih, Laos. Kau nak tahu tak? Laos ke Lengkuas? Sama je lah, suka hati kau. Berapa juta jiwa yang miskin dekat Laos? Dia cuma 5,87 juta jiwa, tapi persenannya 68,9%. Oh, dia lebih tinggi daripada Indonesia persenannya? Iya, tapi kalau misalnya penduduknya tuh lebih sedikit daripada Indonesia. Karena negara Laos tuh kecil. Oh, kalau Indonesia berarti 172 juta jiwa jumlah penduduk miskinnya. Tapi kalau negara Laos cuma 5 juta, tapi jumlah persenannya ini lebih tinggi Laos. Iya, Laos tuh 68%, Indonesia cuma 60%, tapi jumlah penduduk miskinnya lebih besar Indonesia, 172 juta jiwa.
tapi Cina tuh kenapa pula persenannya sedikit beda? Padahal jumlah penduduk miskinnya sampai ratus-ratus juta jiwa juga. Karena jumlah penduduk Cina tuh lebih banyak daripada Indonesia, Luas wilayahnya pun lebih luas daripada Indonesia. Tapi jumlah penduduk kat Cina nih sekarang udah berapa? Udah sampai 3 miliar juta jiwa. Penduduk Cina nih sekitar 2 miliar lebih, penduduk dia. Kalau Indonesia nih baru ratusan juta. Wih, bahaya nih beda. Apa pula, Wih, Indonesia nih aja beda yang di tahun 2025 nih udah tertinggal 50 tahun dari Cina. Habis itu, ngapa pula? Ya sekarang yang miskin di Cina itu lebih sedikit daripada di Indonesia. Engkau tak tahu Thailand tuh cuma 7,3%. Thailand penduduk miskinnya cuma 7,1%. Totalnya tuh cuma sekitar 5,1 juta jiwa yang penduduk miskinnya. Pantas lah beda, Thailand tuh banyak duit. Asal libur sikit, Malaysia, Indonesia, Singapura pasti berlibur dekat sana. Macam Adi Budra tuh tak balik-balik dia ke Indonesia. Just tip dari Thailand kirim ke Indonesia. Belum lagi durian Thailand, belum lagi teh Thailand, belum lagi apa lagi somtam dari Thailand, tom yum, semua dari Thailand. Jadi memang betul-betul Thailand ini menguasai Singapura, Indonesia, Malaysia beda. Apa nak buat lah, nasi badan. Jadi negara mana lagi beda yang banyak orang miskinnya selain Lengkuas tadi tuh? Lengkuas Laos, Ini bukan bumbu dapur, ini negara. Jadi engkau tak tahu lagi yang miskin kata Bank Dunia? Aku tuh tak kerja dekat Bank Dunia, Kalau hal-hal kayak gini aku dah di luar kepala, tinggal baca je. Buat korang warga Malaysia dengan Indonesia yang sering ke Thailand. Barang-barang dekat Thailand ni lebih murah mana? Thailand ke Malaysia ke Indonesia? Coba korang komen dekat bawah. Murah dekat Thailand, 100 baht cuma 50,000. Macam mana kau tahu lebih murah dekat Thailand beda? Mbak Yu tu dah pernah pergi masuk ke Thailand. Jadi apa kata Fafa tu beda tentang penduduk miskin menurut World Bank? Gampang ilangin kemiskinan, tinggal ganti aja definisi miskin dan standarnya, kata Anja Wisesa. Dijawab sama Sagara Benikusya. Udah bang, kurang dari 20,000 versi BPS. Dijawab lagi sama Ray Azizi. Manipulasi statistika ala government memang terbaik. Kalau pengeluaran orang 20,000 sehari tuh itu udah sadis. Jadi kalau misalnya di dalam satu rumah di orang tuh ada 7 orang, itu udah sadis sekali tuh. Kalau misalnya satu hari 20,000 pengeluaran di orang. Apapun kata BPS, kita up terus berita ini biar BPS yang mengikuti masyarakat. Fox Populi, Fox Day, IG, Sotmit. Dijawab sama Hanif Kuncahyo. Kalau mereka jadi manusia yang benar tapi. Dijawab lagi sama IG Sotmit. Data ini membahayakan. Kalau pemerintah pakai data BPS slow, mereka bangga. Tapi kalau kata data World Bank, kebijakan pemerintah menyesuaikan dan bekerja keras kalau pemerintah punya otak sih. Jadi selama ini tak punya beda. Pantas Malaysia mau klaim negara maju, kata Aditya Furnatur. Dijawab sama Silo. Ya, dan yang nentuin maju atau enggaknya itu World Bank juga. Salah satu indikatornya GDP per kapita. Malaysia hampir dikit lagi per kapitanya bisa declare sebagai negara maju. GDP per kapita ni emang penting beda. Karena kita bisa lihat suatu negara tuh ekspor impornya ni macam mana. Serasa dijajah oleh bangsa sendiri, kata Rangga Aryo. Dijawab sama satu Rangga. Memang sejak tahun 1945 kok. Dijawab lagi sama Library Monster. Memang bangsa sendirilah oknumnya. Makanya orang banyak-banyak nonton film sejarah, banyak-banyak baca buku tentang sejarah. 6,85 per kapita US dollar per hari menggunakan paritas daya beli PPP di tahun 2017. Source-nya tempo.com. Kalau per orangnya 6,85 dolar atau sekitar 112.600 sekian, yang gajinya per orang di bawah 3 juta pasti masuk golongan miskin dong, kata XXIBDR. Dijawab lagi sama dia. Wajar bisa 60%, yang UMK-nya di atas 3 juta juga gak terlalu banyak, dan gaji mulai kena PPH juga di angka 5 juta lebih. Ya sekarang kalau misalnya engkau gaji 3 juta masih bisa bertahan hidup sebulan, itu udah mantap kali tuh. Ada orang 300.000 sebulan. Bisa hidup tuh 300.000 sebulan. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang beda. Sabar aja, cuman sampai 2030 kita bubar, tahan penderitaan ini. Soalnya dulu ada yang bilang 2030 kita bubar, kata Yulianto 2018. Dijawab sama Marsono, bubar ganti pejabat yang jujur dan amanah, setelah itu berjaya menyala. Dijawab lagi sama Ramdi Wake Up, bikin negara masing-masing aja gak sih per pulau? Emang tahun 2030 kita jadi bubar beda? Oh, ini yang disebut bangsa yang besar itu, besar angka kemiskinannya, kata Yosa. Dijawab sama dari Luffy. Gak heran dapat 58% suara. Dijawab lagi sama Aldo. Wadidaw. Oke gas. Jauh amat ya bedanya dengan Malaysia, kata Ferdi PGK. Dijawab sama Hadi HQM. Iya, karena bakal menjadi negara maju tidak lama lagi. Dijawab sama Hidayat. Penduduk Malaya cuma 30 jutaan woi.
Dijawab lagi sama World Hatters, bukan alasan. Iya, bukan alasan. Macam Cina tuh dia 2 miliar penduduknya. Nah, tapi tengok tuh, dia lebih sedikit jumlah miskinnya daripada Indonesia.